Sebelum kedatangan Doktip, Reza Gladys mengambil langkah awal dengan mendatangi DPR. Kedatangan rival dari Nikita Mirzani kala itu sempat heboh dan mendatangkan tudingan keberpihakan. Sebagai seorang rakyat yang berhasil turut hadir dalam rapat DPR, Reza Gladys tidak melewatkan kesempatan untuk membagikan bukti berupa foto di media sosial. Unggahan tersebut semakin ramai dengan munculnya wajah Uya Kuya dan sang istri Astrid Kuya. Sejak saat itu, pasangan suami istri tersebut dituding berpihak kepada Reza Gladys atas apa yang terjadi dalam dunia skincare tanah air. Sementara itu, gemerlap dalam unggahan Reza Gladys terpatahkan begitu saja ketika videonya berbicara dalam rapat menjadi viral. Reza Gladys terpantau mengenakan pakaian yang sama persis dalam unggahan di media sosial. Reza Gladys memakai pakaian bernuansa biru lengkap dengan model hijab resmi yang beberapa kali dipamerkan olehnya. Namun, pakaian indahnya tidak mampu membendung teguran yang diberikan oleh diduga anggota DPR dalam rapat tersebut. Cara penyampaian Reza Gladys diduga dinilai tidak jelas dan bertele-tele. Mendengar teguran tersebut, Reza Gladys mencoba untuk mendengarkan secara seksama. Momen tersebut langsung viral dan tentunya mendatangkan tanggapan-tanggapan dari netizen yang budiman. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kan ada yang datang ya ke gedung parlemen atau gedung DPR lah. Dia mengadu laporan kalau ngerasa terintimidasi. Karena apa? Karena ditakut-takutin oleh orang parlemen juga. Maksudnya itu bawa-bawa orang parlemen, diintimidasinya seperti itu. Entah komisi berapa, nggak tahu kan ya. Ilustrasinya begini, semisalkan ya, kalian berantem sama teman kalian ya. Nah, teman kalian tuh bilang, gue bilangin ibu gue lu udah jahat sama gue begini dan begini. Intinya kan bikin takut ya. Nah, udah dilaporin begitu, lu kenapa malah bilang ke ibunya ini? Anaknya bilang katanya mau dilaporin aku. Dibilang kalau aku jahat sama anak ibu. Coba dipikirin, si ibunya bakal gimana? Ibunya bakal gimana? Ngebela anaknya apa gimana? Nalar gak sih di sini? Pada nalar gak sih? Aduh, taktiknya malu-maluin. Maaf, cuma opini pendapat. Apa pendapat kalian? Namanya juga korban, Bu. Bukan cuma di skincare doang. Korban kekerasan, korban itu, korban bullying, korban rumah tangga. Itu semua mereka takut melaporkan. Urusannya nanti makin panjang itu. Dan mungkin korban itu nggak tahu nih harus ngelapor kemana. Ke BPOM atau instansi lain gitu. Sedangkan lu tahu sendiri ya kan, ada aja tuh oknum yang kegatelan, harus ada ininya baru dia lancar ke jalan tol. Dan kagak semua orang punya begini, banyak begini, kuat begini ya. Yang ada dia habis di jalan, masalahnya belum selesai, ininya udah habis. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, bye bye gitu. Tapi mudah-mudahan kagak ada ya oknum begituan. Oh ibu ya kebanyakan nonton sinetron, makanya scroll TikTok karena banyak itu orang yang udah speak up dari produk Merkurcit, hidrokinon ya, apalagi ada yang overclaim juga. Yang katanya niacinamide-nya 5% ternyata zong. Terus yang kata ibu kan ya pihak BPOM udah melaksanakan tugas-tugasnya. Mana kalau kita nggak mengenal Doktip, kita nggak tahu ya produk itu ada overclaim juga. Yang kita tahu adanya Merkurcit sama hidrokinon gara-gara dokter Ika. Kalau yang sekarang kita makin pintar, makin bijaksana memilah-milih skincare. Jadi muka masyarakat Indonesia ini kebantu ya gara-gara ada Doktip. Jadi ibu ya kebanyakan nonton sinetron, jadi nggak tahu orang yang udah speak up, orang yang udah menjadi korban, bukan yang korban kayak yang di deretan meja ibu. Padahal dia ya banyak salah banget sama masyarakat Indonesia, tapi sosokan mau jadi korban. Malu bu, dia flexing terus. Makanya keuntungannya gede tapi menipu masyarakat. Tunggu, lo korban, Doktip pelaku.
Terus customer lo apa? Korban-korban lo apa? Yang lo jual overclaim, produk bohong, overprice, ya, membuat lo semakin kaya, membuat kita yang biasa-biasa aja semakin miskin dan tidak ada hasilnya apa-apa, membuat lo semakin kaya, membuat lo semakin sukses. Terus tiba-tiba datang Doktip, bacain hasil uji lab aja, terus perseteruan lo dengan Nikita Mirzani, tapi yang diomongin Nikita Mirzani itu bener dan sesuai fakta, membuat pendapatan lo yang tadinya 50M per hari per live sekarang jadi endok. Terus lo bilang lo korban. Lo korbannya korban di mana? Oh come on. Bukannya lo udah nikmat dalam tanda kutip lo sudah memeras masyarakat dengan produk-produk lo yang bohong, produk-produk lo yang overpriced, produk-produk lo yang lebay, produk-produk lo yang sebenarnya seperti yang gue selalu bilang, gue memang tidak pernah membeli produk lo, bahkan tidak tertarik sama sekali. Beberapa produk ya, bukan cuma produk lo doang. Produk XS, satu lo, kedua RG, ya produknya Reza Gladys, yang ketiga DRL, Dr. Richard Lee, terus satu lagi ya, produknya Davina. Itu gue jujur, gue tidak pernah tertarik walaupun gimmick kalian tuh luar biasa banget ya. Karena apa? Pribadi kalian yang gue lihat. Kalau kalian punya salah, ya sudah minta maaf, perbaiki kan selesai. Jangan ngajak ribut orang, jangan ngelabrak orang, jangan lapor sana sini, jangan kesannya malah kalian yang korban. Loh, kalian itu pelaku, korban kalian tuh banyak, nggak 1-2 ya. Kalau kalian ngaku kalian korbannya si Doktip, kalian bukan korbannya Doktip. Banyak kok, banyak owner-owner yang sudah direview sama Doktip dan hasilnya itu gak bagus, bahkan beracun, bahkan ada HQ-nya dan segala macam. Seperti mungkin mohon maaf ya, ownernya Cindy Samuel, tapi dia perbaiki tuh, dia datang baik-baik, dia bukan minta maaf sama Doktip, tapi dia minta maaf sama masyarakat. Dia datang ke BPOM baik-baik, dia tahu dia bakal rugi, tapi dia kan mau bisnisnya panjang, dia nggak mau ribut. Pribadi yang kayak gitu, yang orang mau balik lagi buat beli ya. Tapi kalau pribadinya kayak elu pada ya, yang 4 orang tadi, itu serem sih menurut gue. Produk 4 orang tadi yang lawan ya, yang nyerang, yang segala macem, coba dilihat, nggak ada masyarakat yang respect sama pribadi kalian kecuali bujer itu ya. Gue nggak tahu, mungkin bujer kah, mungkin masyarakat yang literasinya minim lah, yang bodoh lah, yang apa, gue nggak ngerti. Pokoknya kalau gue memang sedari awal nggak pernah pakai, tapi banyak yang pakai ya, gue udah cukup lah. Maksudnya alhamdulillah nggak kena jebakan kalian gitu loh. Ada yang memang berbahaya, ada yang memang overclaim. Tapi kalau overclaim itu harganya murah, masuk akal, mungkin nggak bikin gue tambah miskin. Tapi kalau produknya itu mahal, nggak ada hasil, udah tambah miskin, hasil kagak ada. Apalagi yang berbahaya, ditegur malah nyerang. Kalau gue sebagai customer, sebagai masyarakat, jelas gue sudah tidak respect dengan orang-orang seperti itu. Mau kalian kaya, mau kalian miskin, mau kalian dokter, profesor sekalipun, tetap kalian butuh duit kita masyarakat. Kalian butuh market kan ya, kalian hasilnya kaya dari situ kan. Coba gue tanya, bisnis apa? Bisnis skincare kan yang bikin kalian meledak, bisa flexing sana sini? Apa gue panas sebagai masyarakat? Enggak ya, gue cuma ngeluarin 100, 200 ribu, 300 entah berapa. Mungkin produknya si DRL yang katanya dokter paling kaya itu, yang produknya juta-jutaan, gue nggak tertarik. Entah gue nggak ada duitnya, entah gue cerdas atau bodoh, tapi emang jelas kan hasilnya nggak ada gitu. Gue mendingan produk-produk lokal, brand-brand besar yang ketahuan dan harganya itu memang nggak memeras gitu loh. Hasilnya pun walaupun tidak gong, tapi gue juga nggak nyesek dada gue gitu kan. Jadi sebenarnya yang korban tuh siapa? Yang korban tuh banyak customer elu, reseller elu yang mesti minta maaf. Jadilah pribadi yang baik, suami, istri, karyawan semua. Rekrut orang-orang yang ahli gitu loh di bidangnya, kan lo uangnya banyak. Kalau lo tidak ahli di bidangnya bisnis ini,
ya lo sampaikan orang yang ahli, lo bayar orang, lo hire orang gitu loh. Jangan ngelabrak orang. Itu cuman baca hasilnya. Salahnya tuh di mana? Karena kalau gue pribadi untuk bayar lab itu kan mahal. Gue nggak ada uang. Tapi gue terbantu dengan Doktip, Dokter Oki, dengan reviewers lain yang mungkin ada juga ya gitu. Gue merasa terbantu. Gue nggak ngeluarin biaya. Dan mereka cuma baca hasil uji lab. Apa yang salah? Nunggu BPOM. Kalau aja BPOM lebih cepet, mungkin orang-orang kayak Doktip itu nggak ada. Karena responsibility-nya tuh lelet. Emang iya kok. Coba kalau misalkan BPOM lebih awal, tahun-tahun lalu gitu, lebih berkoar-koar, nggak ada sampai korban banyak yang mukanya pada gosong-gosong gitu, ya mungkin Doktip nggak keluar kali. Di balik kepentingan bisnis, persaingan bisnis dan segala macem, ya semua orang berhak untuk berbisnis lah ya. Tapi yang gue suka tuh, ya seneng aja dia suka rela mengeluarkan biaya yang lumayan untuk hasil uji lab, dan gue merasa terbantu. Itu aja. Gue sebagai masyarakat merasa sangat terbantu gitu. Dan gue mendapatkan itu dari Doktip, Dokter Oki, Dokter Ekles, dan lain-lain. Gue terbantu gitu. Terima kasih banget. Tapi di balik mereka ada kepentingan pribadi, masalah bisnis, itu gue nggak melihat ke situ ya. Memang mereka pembisnis, mau gimana? Mereka ada yang sama-sama dokter, sama-sama pembisnis. Tapi kan untuk gue pribadi ini sangat menguntungkan dan sangat gue merasa sangat dilindungi gitu ya sebagai customer, sebagai masyarakat gitu loh.